Pemirsa, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melanjutkan pembangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Nah, sebagian dari tahap pertama pembangunan peron jalur 1 ini telah mulai beroperasi pada Sabtu 22 Februari kemarin. Menurut pihak PT KAI Komuter, pembangunan ini akan berdampak pada perubahan flow, kedatangan dan keberangkatan pengguna komuter lain untuk tujuan stasiun Angke, Kampung Bandan di stasiun Tanah Abang. Sedangkan untuk tujuan lainnya tidak ada perubahan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui dan melihat bagaimana wajah baru nih dari stasiun Tanah Abang, sudah ada rekan kami Atika Harap yang akan mengabarkan dan menjelaskan kepada Anda pemirsa bagaimana sih sebenarnya jalur baru di stasiun Tanah Abang. Pokoknya ada peron baru ya. Ada peron baru, stasiun Angke, Kampung ada perubahan-perubahan sedikit walaupun nggak banyak begitu ya. Baik, Atika, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Mala, Philip dan juga pemirsa. Inilah wajah baru dari stasiun Tanah Abang, yaitu peron jalur 1 stasiun Tanah Abang, tepat langsung saya mengabarkan. Yang mana per Sabtu kemarin 22 Februari yang lalu dari KAI Komuter bersama dengan DJKA Kementerian Perhubungan baru saja mengoperasikan peron jalur 1 yang mana ini berada di gedung baru stasiun Tanah Abang. Kalau dapat kami gambarkan, Philip, Mala dan juga pemirsa, memang situasi di peron 1 ini terlihat lebih modern, lebih minimalis, dan yang pasti ini lebih luas dibandingkan peron 2 dan juga peron 3 yang berada di bangunan yang lama dari stasiun Tanah Abang. Dan kami pun akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana sih tanggapan dari pengguna komuter lain terhadap peron 1 ini. Bapak, selamat maaf ya Pak, mengganggu sedikit berbincang dengan kita TV One. Bapak dengan siapa? Zaid. Pak Zaid, ini biasanya menggunakan KRL melalui stasiun Tanah Abang. Ya, betul. Bagaimana ini Pak melihat peron 1 yang baru dioperasikan oleh DJKA dan juga KA per Sabtu kemarin nih Pak? Ya, saya sebenarnya baru hari ini make. Biasanya kan di jalur 2. Jadi ya cukup antusias. Saya lihat suasananya baru gitu ya. Jadi bisa memberikan kenyamanan lebih sama pelanggan semuanya gitu. Kalau melihat bangunan baru ini sendiri bagaimana nih Pak dibandingkan dengan peron 2 dan juga peron 3? Ya, kelihatannya lebih baru sih ya. Jadi aksesnya juga lebih luas kelihatannya. Tadi saya juga baru ke toiletnya juga bersih gitu ya fasilitasnya. Jadi ya pasti memberikan kenyamanan yang lebih sama semua pengguna KRL gitu. Ya. Tujuannya gimana nih Pak? Atau ini biasanya jalurnya bagaimana nih Pak dibandingkan jalur 2 dan juga jalur 3? Kalau saya kan pengguna jalur 2 karena kan saya arah ke Senen, turun di Raja Wali. Jadi memang pengguna jalur 2 jadinya teralih ke jalur 1 karena menggunakan KRL yang arah Cikarang via Pasar Senen itu selalu di jalur 2. Jadi hari ini kita pindah ke jalur 1. Siap, makasih Bang Zaik. Ini keretanya ya. Silakan bacakan perjalanannya Mas Zaik. Itu tadi Philip dan juga Mala, yang mana memang kalau di peron 1 ini terlihat tujuannya itu untuk ke Angke dan juga untuk ke Kampung Bandan. Kami akan mengajak Anda, Philip dan juga Mala, untuk menanyakan, Mbak, selamat pagi, maaf mengganggu, berbincang dengan kita TV One sebentar ya Mbak. Mbak dengan siapa nih Mbak? Saya Nanik. Mbak Nani, maaf mengganggu sebentar. Mbak Nani, ini tujuannya kemana nih? Saya tujuan ke Kemayoran. Mbak, biasanya menggunakan stasiun Tanah Abang atau bagaimana? Iya, saya selalu menggunakan stasiun Tanah Abang ini. Gimana nih Pak tanggapannya mengenai peron 1 yang baru dioperasikan per Sabtu kemarin? Tanggapan saya itu stasiunnya sekarang jadi lebih luas, aksesnya juga lebih mudah. Gitu. Biasanya menggunakan peron 2 apa bagaimana nih Mbak? Saya biasanya menggunakan peron 2 sih, tapi sekarang ada pengalihan menjadi peron 1. Berarti ini kalau dilihat dari peron 2 dan peron 3, peron 1 bagaimana Mbak? Lebih nyaman di stasiun yang sekarang sih, di peron 2 ini. Iya. Mbak Nani, terima kasih ya Mbak. Silakan melanjutkan perjalanannya. Itu tadi Philip
Mala dan juga pemirsa, karena memang untuk di peron 1 khususnya ini rutenya itu pasti ada perubahan begitu ya. Karena kalau di peron 1 ini tujuannya ke Angke dan juga Kampung Badan. Kami akan mengajak Anda juga lagi pemirsa. Mas, maaf mengganggu, sedikit berbincang dengan kita TV One Mas, live dengan kita. Mas, dengan siapa? Farid. Mas Farid, ini biasanya menggunakan kereta dari stasiun Tanah Abang? Iya betul, setiap hari sih saya. Tujuannya kemana nih Mas? Tujuannya ke Raja Wali, Kemayoran. Kemayoran. Biasanya menggunakan peron berapa Mas? Peron 2 biasanya, ini baru pertama kali saya di peron 1 gitu. Bagaimana tanggapannya mengenai peron 1 yang baru dioperasikan nih Mas? Lebih enak aja sih ngeliatnya. Lagi juga kan hitungannya ini nggak menumpuk lah seperti waktu di peron 2 gitu, itu sih. Gitu. Sempat bingung nggak? Karena kan ini baru pertama ya? Ya pertama sih sempat bingung sih, kayak ngeliatnya kok agak jauh juga, tapi ya so far alhamdulillah bagus sih, karena nggak menumpuk juga di peron 2 gitu. Dioperasikannya peron 1 ini baru Sabtu kemarin, ada masukan nggak Mas mengenai mungkin bagaimana situasi di sini atau mungkin flow rutenya nih? Sebenarnya masukannya sih saya nggak ada masukan sih, ini sebenarnya udah bagus sih bagi saya, karena kan saya juga baru pertama kali di peron 1 ini ya, baru hari Senin ini gitu, jadi ya so far bagus lah bagi saya gitu. Oke, siap. Mas, makasih ya Mas atas tanggapannya. Silakan melanjutkan perjalanannya. Itu tadi Philip, Mala dan juga pemirsa, memang 3 tanggapan dari pengguna komuter lain yang biasa menggunakan stasiun Tanah Abang. Kalau saya tanyakan tadi memang beberapa dari mereka ini biasanya menggunakan peron 2 karena memang rute keberangkatan dan juga kedatangan di peron 1 yang baru dioperasikan per Sabtu kemarin ini memang khusus tujuannya ke Angke dan juga Kampung Bandan, yang biasanya pengguna komuter lain ini yang turun di stasiun Tanah Abang dari arah Manggarai maupun pengguna komuter lain yang akan naik menuju ke Senen, menuju ke Kampung Badan dan juga Angke yang biasanya menggunakan peron 2, sekarang per Sabtu kemarin ini dialihkan menggunakan peron jalur 1 yang berada di bangunan stasiun Tanah Abang, di bangunan baru stasiun Tanah Abang. Kalau dapat kita lihat juga di sekeliling begitu ya Philip, Mala dan juga pemirsa, memang masih terlihat adanya tahap pembangunan begitu ya, masih belum rampung 100% peron jalur 1 di bangunan baru stasiun Tanah Abang ini, sehingga dari pihak Kereta Api Indonesia pun menghimbau bagi para pengguna komuter lain yang akan naik, baik yang akan turun dan juga yang akan transit menggunakan peron jalur 1 stasiun Tanah Abang ini untuk tetap berwaspada dan juga hati-hati untuk akan nantinya menaiki kereta dari stasiun Tanah Abang di bangunan baru yang di jalur peron 1 ini. Terlihat pun dari sejak pagi hari tadi, Philip, Mala dan juga pemirsa, banyaknya para pengguna komuter lain yang mencoba menumpuk karena memang melalui Vice President Public Relations KAI, Ana Purba, mengatakan bahwa perubahan ataupun adanya peron jalur 1 ini memang bertujuan untuk mengoptimalkan pengguna kereta dan juga untuk meminimalisir penumpukan di area stasiun Tanah Abang ini. Terlihat memang beberapa pengguna komuter lain yang tadi saya sempat wawancarain pun ini mengaku biasanya menggunakan peron 2, sekarang sudah dialihkan menggunakan peron 1, sempat bingung, dan memang di sini terlihat dari tadi banyaknya para petugas KAI yang berjaga sehingga memang ini membantu selama pengoperasian ini baru berjalan per Sabtu kemarin. Sementara demikian, Philip dan juga Mala, saya kembalikan ke studio. Baik, Atika Arab, tadi kita juga sudah melihat ya Atika, bagaimana penjelasan Atika ini meskipun masih banyak renovasi begitu ya, tapi tidak terlihat karena sepertinya sudah mulai sangat rapi begitu sudah ya. Bersih dari dan juga respon toilet. masyarakat juga bagus enak ya. begitu ya. Baik, terima kasih Atika Arab atas laporannya langsung dari stasiun Tanah Abang.